Apa kabar semuanya? Saya doakan atau Ibu doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita masuk ke aktivitas yang keenam yaitu tentang Vue.js. Tapi sebelum masuk ke tentang Vue.js, Ibu pengen mengingatkan terlebih dahulu tentang tugas pertama yang ada di aktivitas 4 ya, yang keempat. Nah, Ibu harap semuanya mengerjakan dan mengumpulkan sebelum tanggal 3 November 2025 pada jam 3 sore. Ya. Karena apa? Karena dalam satu semester ini ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, jika satu aja tidak dikerjakan, maka kalian akan mendapat nilai E untuk mata kuliah pemrograman web ini. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi harapan saya semuanya mengerjakan dan mengumpulkan sebisanya. Untuk teknis cara, nah itu bisa dicari, boleh di YouTube, boleh bahkan udah ada link-link yang diberikan di bagian drive tugas ya, yang bisa kalian coba dan kalian ikuti ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi hari ini ya. Ibu izin share screen. Oke. Hari ini kita belajar tentang Vue.js ya. Jadi sampai saat ini itu sudah banyak tersedia uh, JavaScript framework ya yang udah dibuat oleh developer. Di antaranya adalah React, Angular, Vue.js, Pitch, Ember, Svelte, dan sebagainya. Nah, kita kenapa mempelajari tentang Vue.js? Karena Vue.js ini hadir dengan beberapa keunggulan dibandingkan dengan JavaScript framework yang lainnya, yaitu seperti approachable, ya, pendekatan yang mudah, maintainable, pemeliharaan yang mudah, dan versatile, yaitu serbaguna dan terdapat library ataupun modul yang siap pakai dengan fitur yang udah sangat lengkap. Ya. Selanjutnya, dia juga memiliki keunggulan reaktif, yaitu langsung berubah gitu ya. Jadi terhadap perubahan data itu langsung terjadi. Ya. Terus performance untuk kerja yang cepat dan testable, pengujian yang mudah ya. Nah, di samping itu Vue juga menyediakan user interface yang bernama Vue CLI yang bisa digunakan untuk membangun halaman web dengan praktis dan efisien ya. Nah, oleh karena itu, makanya nggak heran kalau Vue.js menjadi salah satu framework JavaScript yang terpopuler saat ini ya. Itu menurut dari sumber stateofjs.com ya. Vue.js merupakan JavaScript framework progresif ya yang digunakan untuk membangun halaman web. Jadi berbeda dengan JavaScript yang lain karena Vue ini dibangun dengan mudah dan diadaptasinya itu secara bertahap ya. Nah, dalam pelaksanaannya, Vue ini fokus pada layer view-nya karena menggunakan pendekatan MVC, yaitu model view controller, di mana MVC ini merupakan metode yang digunakan untuk membangun aplikasi dengan memisahkan antara model, yang mana model ini untuk manipulasi datanya, dan view itu untuk tampilannya, dan controller itu untuk pemrosesannya. Ya. Nah, Vue ini merupakan proyek yang open source ya, dan dia diciptakan oleh si Evan Yu pada bulan Februari 2014. Nah, sebelumnya itu Evan Yu bekerja untuk Google pada proyek AngularJS. Jadi kalau kita lihat ada beberapa konsep ya dari AngularJS yang diadaptasi oleh Evan Yu untuk diterapkan di Vue.js ya. Contohnya untuk di konsep direktif dan di konsep expression. Itu diambil dari AngularJS. Ya. Nah, yang harus kita persiapkan dalam mempelajari Vue.js ini, selain bahasa Vue.js-nya sendiri, kita juga harus bisa memahami seperti bahasa pemrograman HTML, CSS, dan tentu aja JavaScript. Ya. Nah, untuk instalasinya di sini ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu kita bisa menggunakan cara yang offline ya. Kalau offline di sini enaknya kalau kita pas lagi membuat atau mengerjakan itu kita nggak perlu harus terhubung dengan internet ya.
Tapi duluan kita download terlebih dahulu nih file Vue.min.js-nya. Jadi cara downloadnya bisa langsung ke websitenya Vue.js ini, atau yang lebih mudah kita bisa langsung cari di Google, ya. Cari di Google, ketik aja Vue.min.js, ya. Langsung kita enter. Nah, di sini ada bagian instalasi. Di sini juga bisa sebenarnya. Kita ambil yang bagian atas saja. Nah, di sini di bagian instalasinya kita klik atau scroll ke bawah. Nah, kita ambil yang bagian production version ya. Jangan yang develop, tapi yang production version. Nah, di bagian production version, ini diklik. Bentar ya. Lagi. Oke. Nah, waktu udah di-download, di sini langsung keluar file Vue.min.js-nya. Ya. Nah, ini langsung kalian download dan pindahkan ke folder yang mau kalian buat. Misalnya nih kita buat di sini folder latihan Vue gitu. Nah, masukkan file Vue.min.js-nya ke folder tersebut gitu ya. Oke. Nah, setelah di-download file Vue.min.js-nya, pada file HTML-nya, nanti silahkan masukkan script str sama dengan vue.min.js. Ya, script. Ya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, jika terhubung ke internet. Nah, misalnya kalian punya internet, ya, dan koneksi internetnya pun juga lancar, silakan downloadnya menggunakan CDN, yaitu tinggal masukin sintak ini ke file HTML kalian. Ini langsung dimasukin script str.cdn ini ke dalam file HTML. Ya. Nah, itu cara yang kedua. Kalau cara yang ketiga, itu bisa menggunakan npm. Nah, ini bisa langsung diinstal di Visual Studio. Ya, nah ini bisanya untuk proyek-proyek yang besar. Ya. Kalau untuk belajar yang masih muda-muda, saran Ibu menggunakan yang cara yang pertama, ya, biar lebih stabil karena tidak perlu tergantung dengan internet. Oke, selanjutnya untuk organisasi file, ya. Jadi di dalam satu folder itu harus ada 4 file ini yang kita buat. Yang pertama ada file index.html, yang kedua ada .vue.min.js yang tadi kita download, yang ketiga ada file app.js, yang keempat ada file style.css. Ya. Nah, yang mana file Vue.min.js ini tidak perlu diedit, ditambah, diubah, atau diapapun. Dia cukup kita panggil aja, karena dia semua library atau modul-modulnya udah lengkap, tinggal dipanggil aja. Ya. Nah, untuk file index.html-nya ini yang akan menjadi tampilan untuk tampil ke dalam usernya ya. Karena nanti di sini dia akan menampilkan hasil dari olahan kode-kode JavaScript dan CSS ya. Nah, sedangkan untuk file app.js-nya ini adalah tempat kita untuk nulis kode-kode program dari JavaScript ya, tentu aja dengan menggunakan kaidah dari Vue.js. Sedangkan file.css, style.css ini untuk memperindah tampilan halaman web kita. Ya. Nah, seperti ini struktur dari penulisan halaman index.html. Ya. Jadi di sini file HTML-nya, nah ini kita panggil untuk file CSS-nya. Ya. Nah, di dalam body itu kita letakkan file untuk si app.js-nya tadi. Ya. Nah, di dalam div ada ID sama dengan apps. Nah, apps ini adalah variabel atau penanda lah ya, penanda dari file dari si app.js tadi di sini. Nah, kalau variabelnya di sini namanya apps, maka di sini yang kita panggil juga harus apps. Nah, kalau di sini kalian ganti dengan nama yang lain, maka di sini juga harus diganti dengan nama yang dibuat itu. Ya. Oke, nah ini script setelah dipanggil di dalam sini, ini kita letakkan script untuk memanggil variabel-variabel atau fungsi-fungsi yang digunakan di file app.js. Ya. Oke.
Nah, setelah tutup div-nya, di sini kita panggil untuk file view min.js-nya. Ya, setelah kita panggil file view min.js-nya, kita panggil juga file up.js-nya. Ya. Nah, itu harus setelah tutup div ya, jangan di dalam div, tapi setelah tutup div. Oke. Nah, untuk pembuatan dari file up.js-nya, di sini kita buat variabelnya misalnya namanya apps ya, sama dengan new view. Nah, new di sini untuk pemanggilan fungsi apa? Fungsi view. Nah, view di sini harus huruf kapital V-nya ya. V-nya itu harus huruf kapital. Kenapa? Karena untuk view atau JavaScript sendiri itu dia hampir sama seperti bahasa Java, yang mana dia case sensitif. Huruf besar sama huruf kecil itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita buat view-nya huruf kecil, maka dia akan memanggil yang lainnya, bukan si fungsi view. Ya. Jadi di sini harus dibuat huruf besar. Ya. Nah, setelah dibuat pemanggilan fungsi di dalam variabel up, kita buka kurung bulat, terus buka kurung kerawal. Nah, di sini kita mendeklarasikan tempat keluarannya, yaitu dengan nama L. Nah, ini memang udah ketentuannya ya. L.2, terus di sini tanda petik. Nah, ini untuk pemanggilan ID-nya, ya, di sini menggunakan tanda pagar, dan ini variabel ups, sama seperti ini. Ya. Yang mana ini nanti menjadi ID yang dipanggil di bagian HTML. Ya. Oke, kalau sudah, di bawahnya ini yang akan data yang akan kita tuliskan di bagian apps-nya. Ya. Kalau sudah, nanti jangan lupa ditutup kurung kerawal terlebih dahulu, baru kurung bulatnya. Nah, di sini bisa dibilang maksud dari kata L.2 tanda pagar up adalah elemen yang dijadikan tempat keluaran, ya. Yang mana kata elemen tersebut merupakan elemen HTML yang memiliki ID sama dengan apps. Sama seperti CSS, pada saat memanggil ID itu harus menggunakan tanda pagar. Nah, jika ID dalam elemen itu diubah, maka dalam kode program juga harus diubah. Ya. Nah, setelah kata L apps di sini ada tanda koma yang menandakan perintah ini belum selesai dan akan dilanjutkan. Jadi di sini, nah jangan lupa pakai tanda koma ya, karena di sini ada lanjutan lagi perintah-perintah yang akan dibuat. Nah, pada akhir kode terdapat kurung kerawal tutup yang dilanjutkan dengan kurung tutup. Ya, ini adalah pasangan dari tanda kurung buka dan kurung kerawal buka. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita jawab soal terlebih dahulu deh. Berikut adalah nama-nama JavaScript framework, kecuali A. Angular, B. Vue, C. Bootstrap, D. React. Jadi tadi udah kita baca, udah kita pelajari bahwasanya yang bukan adalah Bootstrap ya. Yang kedua, berikut adalah keunggulan yang digunakan Vue.js dibandingkan dengan framework JavaScript lainnya, kecuali. Nah, di sini tadi udah kita pelajari bahwasanya ada approach label, yaitu pendekatan yang mudah, maintainable, pemeliharaan yang mudah, nah versatile, library yang lengkap, yang nggak ada enable. Jadi yang salah adalah enable. Ya. Oke, kita lihat di sini nomor 3, Angular, React, dan Vue merupakan contoh dari, udah pasti ya, jawabannya JavaScript Framework. Yang keempat, salah satu keunggulan Vue.js adalah merespon perubahan yang terjadi. Atau dengan kata lain, tadi udah tahu ya, kalau merespon perubahan yang terjadi itu udah pasti reaktif. Ya. Oke. Salah satu keunggulan Vue.js adalah pemeliharaan yang mudah. Dengan kata lain disebut adalah maintainable ya. Nah, nomor 6, untuk dapat menggunakan Vue.js diperlukan perintah-perintah di bawah ini kecuali. Nah, bisa kita lihat nih, kalau tadi rata-rata untuk menggunakan atau menginstal Vue itu menggunakan script ya. Script. Jadi ini udah pasti benar.
Kan ada skripnya, ini juga udah pasti benar. Nah, satu lagi tadi NPM ya. Jadi yang salah adalah link rel, nah itu udah pasti salah ya. Karena ini bukan untuk instalasi, melainkan untuk pemanggilan, sebenarnya bukan JavaScript di sini, pemanggilan dari si CSS ya. Ini udah pasti salah. Oke, view menggunakan pendekatan MVC ya, model view controller. Nah, perhatikan skrip berikut. Di sini ada skrip dari apps.js tadi, yang mana maksud L di sini pada skrip di atas itu merujuk kepada apa? Pada ID elemen ya. Yang 9. Jika terhubung ke internet, instalasi Vue juga dapat dilakukan secara online menggunakan CDN dengan perintah. Nah, kita lihat aja nih, ada kata-kata CDN ya. Kira-kira di sini yang ada CDN yang mana? Yang B ya. Nah, udah pasti ini adalah jawabannya. Oke, nomor yang terakhir, Vue.js dapat didownload pada website resminya, yaitu di mana vuejs.org. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu menampilkan data. Jadi Vue di sini memiliki cara yang unik untuk mengorganisasi atau mengatur data, yaitu dengan menambahkan skrip sederhana pada instansiasi yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di sini nih, di bawah L yang tadi, nah kita nambahin sebuah variabel untuk menampung informasi yang diperlukan. Ya, di sini ada namanya data. Nanti di dalam data inilah semua variabel-variabel informasi yang mau ditampilkan kita buat, ya. Seluruh kode yang ada di dalam data akan otomatis masuk ke dalam Vue Reactive System. Ya. Jadi Vue Reactive System ini akan bereaksi ketika terjadi perubahan data. Dengan kata lain, Vue akan melakukan update ya terhadap nilai yang baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke declarative rendering. Declarative rendering merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh Vue yang memungkinkan suatu sintak atau skrip dirender secara langsung ke dalam HTML DOM atau data objek model. Nanti bisa kalian lihat begitu kita mengubah, dia langsung tanpa perlu kita compile, tanpa perlu kita run, dia langsung berubah otomatis ya. Nah, beberapa HTML DOM itu diperkenalkan seperti elemen, atribut, dan value ya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau untuk JavaScript itu kode pengaksesan datanya menggunakan dokumen .getElementById, mana ini variabelnya hasil .inner HTML ya. Nah, sekarang untuk informasinya, nah dibuat gini, sama dengan selamat datang. Nah, lumayan panjang ya dari segi codingannya. Sedangkan Vue itu dibuat lebih mudah, cukup dibuat variabelnya penampungnya apa, misalnya nih pesan titik dua, langsung nih tanda petik selamat datang. Jadi makanya kenapa tadi dibilang Vue ini approachable, pendekatannya mudah dari segi coding, kita tuh nggak perlu banyak mikir gitu ya. Nah, karena saking simpelnya gitu ya. Nah, untuk pemanggilannya juga sama, sesimpel itu gitu. Jadi tinggal menggunakan tanda kurung kurawal sebanyak 2 kali. Nah, kurung kurawal 2 kali ini disebut dengan mustacis ya. Nah, terus kita langsung panggil variabelnya tadi apa? Misalnya pesan. Langsung buat kata-kata pesan di sini. Maka kata-kata selamat datang itu akan langsung tampil di layar monitor kita ya. Nah, sekarang kita coba, kita buka Visual Code terlebih dahulu. Tadi foldernya udah kita buat, kita panggil foldernya terlebih dahulu ya. Open folder. Jadi kita buat foldernya terlebih dahulu. Yang tadi sudah ada file vue.min.js-nya. Ini. Oke. Nah,
untuk selanjutnya tadi kan diminta ada 3 file yang lain yang harus tersedia di dalam folder ini ya. Jadi kita buat dulu file yang pertama index.html ya. Selanjutnya kita buat lagi file apps.js. Kita buat lagi yang terakhir file style.css. Oke. Nah, sekarang di bagian index kita buat HTML-nya. HTML tutorial. Kita buat belajar Vue.js. Oke. Selanjutnya kita masuk ke body. Nah, di dalam body ini tadi kita manggil si div-nya ya. Div ID sama dengan apps. Kita buat apps saja biar sama dengan yang kayak di modul ya. Nah, kalau udah di setelah div, ini kita panggil file si Vue main.js-nya ini sama file si app.js-nya ini. Kita buat script. RC. Nah, kalau tadi di modul itu V-nya besar, view-nya besar ya, karena filenya tulisan di sininya tuh besar. Nah, jadi kalau pemanggilan filenya, karena kita semuanya huruf kecil, maka disesuaikan aja dengan huruf kecil seperti ini ya. Oke. Kemudian kita manggil si script apps app.js. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sintaknya si app.js. Kita buat variabel up sama dengan new. Nah, di sini view-nya yang harus huruf besar ya, karena itu pemanggilan fungsinya gitu. Dan jangan lupa buka kurung, terus kurung kerawal, terus kita buat seperti ini. Kita enter ke bawah, kita buat L tadi untuk keluarannya ya. Tanda petik, jangan lupa. Terus tanda pagar, karena pemanggilan ID ya. Baru kita buat ininya apps. Nah, kita kasih tanda koma. Selanjutnya kita buat untuk datanya seperti ini, kita buka kurung. Nah, sekarang kita buat informasinya. Pesan kedua, misalnya tadi selamat datang. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang mau dinambah lagi tuh variabelnya atau informasinya, jangan lupa selalu dibatasi dengan koma gitu ya. Oke, kalau udah kita jalanin. Nah, di sini kita panggil nih variabel pesan tadi ini biar tampil selamat datangnya. Jadi kita buat di sini. Nah, menggunakan mustachis tadi ya, karena mustachis itu kurung kerawal 2 biji. Oke, kita buat di sini variabelnya pesan. Oke, kalau sudah kita jalanin, kita klik kanan, open with live server aja. Oke, nah, sudah keluar nih kata-kata selamat datang. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi kan dia bilang view ini itu reaktif gitu ya. Jadi langsung berubah jika terjadi perubahan data. Nah, sekarang kita tes nih. Kita ini aja biar enak. Kita lihat nih di bagian app.js-nya, kita ganti selamat datang menjadi selamat belajar. Nah, bisa langsung melihat kan, langsung berubah kan, padahal belum saya jalanin. Nah, tapi dia langsung berubah. Nah, itulah view. Jadi tanpa perlu kita compile lagi, dia langsung otomatis berubah. Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Ntar ya, Ibu besarkan. Oke. Nah, untuk pemanggilan menggunakan mustachis ya. Nah, selain menggunakan mustachis, di browser juga bisa nih kita menggunakan konsul ya, konsul yang ada di browser itu dengan cara kita ketik apps.pesan. Ini coba kita tes ya. Nah, di sini kita langsung klik kanan, terus ambil yang bagian impact. Nah, di sini ada konsul ya. Ini kita klik konsul. Nah, di sini nih kita buat apps.pesan.
Nah, kita lihat langsung keluar, ya kan? Jadi bisa juga menggunakan konsul yang ada di browser, ya. Atau bisa langsung jalanin seperti live circle tadi juga bisa, ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Oke. Jadi mustajis ini tidak hanya bisa dipanggil satu kali, tapi dia juga bisa dipanggil berkali-kali. Contohnya ini bisa kita copy ya. Kita copy, nah kita bisa manggil dia berkali-kali. Oke, bisa kita lihat di sini, dia langsung menambah ya. Oke. Nah, selain untuk menampilkan informasi teks gitu ya atau karakter, mustajis juga bisa untuk menampilkan bilangan. Jadi kita buat dulu nih variabel baru di sini misalnya bilangan. Nah, bedanya kalau misalnya untuk teks itu harus menggunakan tanda petik ya. Tapi kalau untuk bilangan ini langsung angka aja, jadi nggak perlu digunakan tanda petik ya. Nah, di sini di indeks kita tinggal manggil nih menggunakan mustajis. Kita panggil bilangan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada angka 1 di sini. Ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, selain untuk pemanggilan bilangan, mustajis juga bisa langsung dibuatkan dalam operator aritmatika ya. Misalnya kayak dijumlahkan, dikurangi, dikali, atau ditambah dengan dirinya sendiri. Misalnya nih, biar enak kita tambahkan BR dulu ya. Kita buat di sini. Saya copy aja biar cepat. Oke, misalnya nih, bilangan tambah 3 gitu ya. Terus BR-kan lagi. Misalnya bilangan dikali 5 misalnya. Kita buat BR lagi. Selanjutnya kita buat dia tambah dengan dirinya sendiri ya. Tambah bilangan. Oke. Kita lihat hasilnya. Ini ada yang kita lihat. Oke, 1 tambah 3, 4. 1 kali 5, 5. Oke, bilangan ini bilangannya harusnya bisa ini. Kenapa nggak mau dia? Kali 5. Eh, 5. Oke. Nah ya. Jadi 4, 1 tambah 3, 4, 1 tambah 5, 5, dan 1 tambah 1, 2. Ya. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, selain untuk operator aritmatika, mustajis juga bisa dilakukan untuk perbandingannya atau comparison operation ya. Yang mana misalnya kita mau lihat nih bilangan itu sama dengan 1. Jadi bisa dijawab true atau false ya. Kita buat di sini bilangan sama dengan 4 misalnya. Ini kita lihat, apakah bilangan sama dengan 4? Kita lihat jawabannya false ya, karena tadi bilangan itu adalah 1. Nah, kita lihat nih, kalau kita ganti sama dengan 1, kita lihat jawabannya apa? True ya. Nah, jadi bilangan
Nah, ini juga bisa digunakan misalnya tidak hanya sama dengan, tapi bisa juga lebih kecil atau lebih besar. Nah, bilangan lebih besar sama dengan 1. Salah ya, karena apa? Karena tidak ada sama dengan. Jadi kalau 1 itu nggak bisa lebih besar dari 1, kecuali ada sama dengan di sini. Baru dia true. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, show multi data. Jadi selain data tunggal, tadi kan cuma data tunggal ya yang kita ulang-ulang. Nah, view juga bisa dengan multi data. Jadi kita bisa buat nih banyak data di bagian apps ya, yang bisa kita panggil sekalian juga gitu. Misalnya pesan 2 nih. Misalnya selamat belajar Vue.js gitu ya. Terus kita buat lagi pesan 3 di UT misalnya ya. Di UT gitu. Oke. Sekarang kita panggil si pesan 2-nya. Pesan 2 sama pesan 3. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, langsung keluar ya. Selamat belajar Vue.js di UT. Itu ya. Oke, kita lanjut ke Nah, Mustajis ini tidak mengalami kendala saat dilakukan formatting dengan elemen HTML. Jadi waktu kita buat di sini kita penambahan nih, misalnya Mustajisnya mau di bold, mau di italic, mau di underline. Nah, ini tidak akan terjadi, tidak menjadi masalah ya. Dia bisa sama seperti tadi Ibu kan nambahin BR ya di samping, ya kan? Jadi tidak masalah ya, bisa. Jadi bisa langsung digabung. Misalnya di sini kita mau bold nih pesannya, gitu ya. Kita bold nih pesannya. Terus di sini kita italikan. Nah, di sini kita underline-kan ya. Nah, sekarang kita lihat, nah pesannya, oh ya, selamat belajar untuk pesan dan selamat belajar untuk ini yang di bold, ini yang di italic ya, dan untuk bilangan itu di underline, ada garis bawah ya. Oke. Nah, selain menggunakan mustajis, di Vue juga untuk menampilkan data atau pemanggilan datanya atau informasinya variabelnya itu bisa menggunakan direktif VTEX ya. Nah, direktif VTEX di sini ya, dia diletakkan sebagai atribut pada elemen HTML. Kalau tadi mustajis, dia bisa berdiri sendiri tanpa elemen HTML. Tapi kalau VTEX itu kita perlu atribut ataupun elemen dari si HTML-nya ya. Jadi di sini bisa diletakkan di dalam div-nya, langsung dipanggil VTEX-nya di dalam div, atau kita bisa menggunakan tambahan elemen HTML yang lain. Misal nih, Ibu mau manggil pesan yang ketiga, ini kita buat BR. Nah, ini kita mau manggil secara VTEX gitu ya. Nah, kita buat dulu nih, misalnya di bold, baru ini VTEX, baru pesannya, misal pesan, pesannya ya, pesan yang pertama gitu ya. Nah, biar kita gini. Nah, dia harus ada apa ya namanya, diiringi ya, diiringi dengan si elemen HTML karena dia sebagai atribut. Dia di atribut ini atribut gitu. Jadi dia harus ada elemennya di depan sama di belakangnya. Ya, beda dengan mustajis. Kalau mustajis dia berdiri sendiri, tidak perlu ada elemen. Kalau mau ditambahin nggak ada masalah, nggak ditambahin juga dia nggak masalah. Ya. Nah, tapi kalau VTEX itu harus ada pendukungnya. Boleh menggunakan bold, boleh paragraf, italic, underline, atau yang lainnya. Ya. Kita lihat hasilnya. Hmm. Teks, dan ini saya letakkan di atas ya.
Selamat belajar ya. Ini yang pertama, baru ini yang kedua. Atau gini deh, biar enak kita lihatnya. Nah, keluar, ya kan? Selamat belajar, gitu. Oke. Oke. Udah. Nah, sama seperti mustajis, direktif tek juga bisa dipanggil secara berulang-ulang ya. Jadi ini bisa kita ulang-ulang ya. Nah, ini tinggal kita mau misalnya mau ganti aja dengan ini dengan U misalnya. Ini ini misalnya dengan U. Oke, kita lihat. Nah, bisa ya. Oke. Nah, sama juga seperti mustajis, Vitek juga bisa kita panggil untuk bilangan ya. Tinggal kita ganti aja di sini menjadi bilangan. Jadi selain teks juga bisa untuk pemanggilan bilangan ya. Nah, untuk operator aritmatika dan operator comparison juga Vitek bisa ya. Seperti ini bisa kita lihat ya, langsung dijumlahkan dirinya sendiri atau ditambahkan dikali dikurang dengan bilangan yang lainnya ya. Ini bisa sama seperti ini juga. Comparison juga bisa ya. Sama seperti mustajis. Oke. Selanjutnya kita masuk ke direktif VHTML ya. Nah, kenapa nih perlu ada lagi direktif VHTML? Karena kalau untuk mustajis sama Vitek, kalau pesannya sudah diformatting, ini kan kita lihat di bagian apps ya. Di bagian app, pesannya itu sudah diformatting, misalnya nih, sudah di bold. Nah, untuk pemanggilan di mustajis sama di Vitek, dia tidak menformat ini gitu loh. Tapi dia akan menampilkan semua yang ada dalam tanda petik. Jadi apapun yang ada dalam tanda petik itu dia akan tampil seperti yang ditulis di sini. Misalnya kita lihat ya. Ini saya buat tabel yang di bagian sini. Ini pesan saya buat, ini harusnya kan sudah diformatting dalam bentuk bold ya. Nah, waktu kita manggil menggunakan Vitek dan menggunakan mustajis, maka apa yang dituliskan di situ seperti itulah tampilnya, bukan di formatting gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi huruf bold tadi juga tampil gitu, padahal kita maunya ini di bold ya. Ini di bold tadi karena memang ini ngebold ya. Coba ganti P, ini saya ganti P ya. Nah, maka harusnya yang ininya di bold tapi tidak terbold kalau menggunakan Vitex sama menggunakan mustajis. Jadi apa yang ditulis dia akan tampil nih yang ada dalam tanda petik ya. Nah, gimana nih kalau teksnya itu sudah diubah ke dalam formatting seperti ini dan kita maunya juga dia manggil tampil seperti yang sudah kita formatting. Nah, disinilah peran si VHTML. Nah, VHTML ini dia sama, hampir mirip seperti Vitek. Dia adalah elemen ataupun atribut ya, atribut dari elemen HTML. Jadi butuh alat bantu nih, seperti bisa jadi dalam div langsung ya, atau kita menggunakan misalnya paragraf gitu ya. Misalnya paragraf kita panggil. Contoh nih, kita buat paragraf VHTML. Nah, kita panggil nih si pesan tadi gitu. Oke. Oh, ini saya BR-kan dulu ya, biar beda, biar nampak bedanya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Oke. Kita lihat di sini langsung terformatting. Padahal tadi ini hanya paragraf, bukan kita bold.
ya, tapi karena di sininya sudah kita kasih formatting bold, ya, maka dia akan mengikuti formatting tersebut. Jadi kalau data yang udah di ArcGIS sudah ada formatnya, maka bisa menggunakan si VHTML. Tapi kalau misalnya tidak, boleh menggunakan VTEX ataupun Mustaches. Oke, kita lanjut. Oke, untuk materi kedua udah selesai ya. Nah, di sini tadi ada bagian. Oke, di sini ada contoh lain ya. Contoh lain untuk penerapan dari si VHTML. Di mana di sini kita buat daftar sudah ada listnya ya. Sudah ada di listkan ininya, kita coba ya. Kita buat sebuah ininya daftar, terus kita listkan. Ini apel, anggur, hmm, apalagi ya, semangka, nanas. Ini ya, terakhir kita taruh koma. Oke, anggur, semangka, nanas, oke, udah semua ya. Oke. Nah, sekarang kita panggil di HTML-nya. Nah, kita manggil dalam bentuk apa ini boleh menggunakan numbered atau boleh menggunakan bullet ya. Jadi kalau OL itu untuk numbered, kalau UL itu untuk bullet. Jadi kita mungkin bisa menggunakan OL aja. Terus kita panggil si VHTML. Tadi daftar. Kita lihat. Nah, sudah ada ya daftarnya. Nah, tapi di sini karena tampilannya sudah dipercantik menggunakan CSS ya. Coba kita tambahin biar lebih cantik. Oke, ini bukan ya. Tuh. Oke, ini border 1px solid orange. Radius kita ambil 10px aja. Terus display kita ambil inline block. Nah, untuk LI-nya kita buat color, kita ambil orange. Oke, paddingnya 15 px. Oke, nah, sekarang kita lihat hasilnya. Style.css-nya padding color. Oke. Oh, belum dipanggil pantesan. Oke, kita panggil dulu link rel style sheet style.css. Oke. Langsung berubah ya. Nah, biar lebih kelihatan enak dilihat gitu ya, lebih cantik ya. Oke. Nah, untuk materi pemanggilan data sudah, yang mana di sini ada 3 cara ya.
3 cara untuk pemanggilan datanya, yaitu pertama menggunakan Mustaches, yang kedua menggunakan VTEX, yang ketiga menggunakan VHTML ya. Nah, Vue itu memiliki sistem tersendiri dia untuk menampung data ya. Jadi data yang ada atau akan diletakkan di bagian Vue Reactive System, yang mana ini akan bereaksi ketika terjadi perubahan data ya. Vue ini memiliki cara yang unik dan sederhana untuk mengolah data, ya, dan untuk menampilkan data dia memiliki beberapa metode, di antara Mustaches, Directive VTEX, dan Directive HTML. Oke, kita masuk ke tes yang kedua ya. Di sini Vue Reactive System berfungsi untuk melakukan yang pertama ada A. View terhadap nilai baru, B. Update terhadap nilai baru, C. Delete terhadap nilai baru, D. Save terhadap nilai baru. Kira-kira Vue Reactive System ini berfungsi untuk apa? Untuk update ya. Jadi update terhadap nilai baru. Ya. Nah, DOM merupakan singkatan dari Duration Object Model, Duration Open Model, Data Object Model, atau Data Open Model. Yang betul Data Object Model ya. Nah, fasilitas yang disediakan oleh Vue sehingga memungkinkan suatu sintak dirender langsung ke dalam HTML DOM. Itu disebut dengan declarative rendering ya. Yang keempat, contoh kode yang dapat digunakan untuk mengakses suatu objek dalam HTML adalah, nah ini tadi ada kita lihat ya di bagian untuk JavaScript-nya. Nah, kalau dilihat yang pertama itu kesalahannya karena ada titik koma di sini. Ya, udah pasti salah karena tadi seharusnya yang benar adalah di bagian B titik. Akan tetapi di bagian B ini kesalahannya karena di sini titik koma. Karena di sini masih ada lanjutannya ya, jadi nggak bisa titik koma. Nah, yang betul adalah C. Kenapa C di sini harusnya ada sambungannya, yang mana di sini dikosongin terlebih dahulu. Jadi sambungannya itu sama dengan baru nanti informasi yang mau ditampilkan apa. Kalau yang D gimana, Bu? Nah, yang D salahnya adalah karena sini ada 2 kali titik nih. Dotnya ada 2 kali, ya salahnya di situ. Jadi yang betulnya adalah di nomor C. Ya. Nah, berikut adalah cara menampilkan data pada Vue kecuali. Nah, di sini ada Mustaches, VTEX, VHTML, dan VCSS. Yang salah udah pasti ya VCSS karena nggak ada ya. TSS dia punya sendiri ya, filenya sendiri. Nah, yang keenam, VTEX diletakkan sebagai atribut HTML, elemen HTML, tag HTML, atau konten HTML. Jadi, kalau VTEX itu dia sebagai atribut ya. Atribut HTML ya, diletakkan sebagai atribut dan dia memerlukan elemen dari si HTML. Nah, yang ketujuh, berikut adalah HTML DOM kecuali. Nah, tadi ada disebutin di materi ya. Yang HTML DOM itu adanya atribut, elemen, sama value. Jadi yang salah adalah sintak ya. Pada Vue untuk menampilkan data dalam halaman HTML atau data terformat, yaitu dengan cara A. Mustaches, B. VTEX, C. VHTML, D. VCSS. Jadi untuk yang data yang udah diformat tadi adalah VHTML ya. Oke, perhatikan kode berikut, ada var up sama dengan new view ya. Jadi kode tersebut dikenal dengan sebutan view, yaitu declaration, initiation, render, variable. Yang betul initiation ya. Nah, yang ke-10, yang terakhir. File berikut yang berfungsi untuk menampilkan kode ke layar adalah, jadi tadi yang untuk menampilkan kode ke layar ya, itu kira-kira di file mana? Udah pasti ya di file index.html, karena yang kita jalanin adalah file index.html ya. Sedangkan file lain adalah file untuk memproseskannya. Oke, untuk materi ataupun web yang kedua ini kita sudah mempelajari tentang view sama tentang cara menampilkan data di Vue.js ya. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan di web yang ketiga. Oke.
Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya dan dikumpulkan sebelum tanggal 3 November 2025. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada, nanti bisa lewat chat ya, bisa lewat message, atau bisa juga ke email saya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.